Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Halo, mahasiswa Universitas Terbuka yang saya banggakan. Pada sesi kedua ini mengenai materi pengayaan tutorial online Universitas Terbuka 2025 terkait mata kuliah analisis dan visualisasi data dengan kode MSIM 4310. Mengenai materi hari ini yaitu teknik dasar pemrograman. Sebelum kita membahas teknik dasar pemrograman, setidaknya kita merefresh kembali materi yang mungkin pernah saya sampaikan atau teman-teman yang pernah pelajari mengenai pengantar R dan RStudio. Jadi, R ini merupakan aplikasi pemrograman komputasi statistik dan grafis menurut R Core Team 2024, yang dimana R ini merupakan salah satu aplikasi powerful untuk analisis data dan data science. Tentu sebenarnya masih banyak lagi ya teman-teman yang lain terkait aplikasi yang serupa seperti R ini. Contohnya adalah Python. Banyak sekali data scientist atau data science atau ilmuwan data atau peneliti yang menggunakan aplikasi R ini untuk membantu menyelesaikan permasalahan mengenai data yang ukuran yang besar. Kemudian salah satu keuntungan R itu sendiri, aplikasi R ini merupakan aplikasi open source ya, yang dimana memiliki banyak package atau library, memiliki modul-modul yang membantu pemrosesan data yang cepat, mampu membantu membuat grafik, dan mampu membantu membuat dashboard report dan sebagainya. Nah, adapun rekan-rekan apabila ingin menginstal aplikasi R, silakan Anda dapat mengakses di laman uh, cran.r-project.org seperti itu. Nah, ada linknya di bawah slide ini. Kemudian di laman itu nanti uh, rekan-rekan diminta untuk melihat R ini akan dijalankan di sistem operasi apa. Apakah itu Windows atau MacBook atau Linux, yang dimana R itu dapat dijalankan di beberapa multi sistem operasi, baik itu di Linux, macOS, ataupun Windows itu sendiri. Kemudian, ya rekan-rekan juga perlu diperhatikan karena setelah diinstalasi R itu sendiri, nanti rekan-rekan perlu menambahkan satu instalasi yaitu bernama RStudio. RStudio ini merupakan GUI ya dari R itu sendiri. Jadi rekan-rekan lebih mudah dalam penggunaan aplikasi atau pemrograman R itu sendiri. Jadi dapat diunduh melalui link yang ada di dalam halaman slide ini. Nah, kita masuk ke materi yang pertama mengenai ini dasar sekali ya mengenai teknik dasar pemrograman R. Setelah Anda berhasil menginstal R dan RStudio, silakan Anda mungkin dapat jalankan konsol RStudionya lalu mengetikkan penjumlahan sederhana yaitu 2 plus 4 di dalam konsol R itu sendiri. Kemudian Anda silakan jalankan atau klik run pada RStudio. Nanti akan munculnya itu berupa hasilnya. Hasilnya itu adalah penjumlahan 2 ditambah 4. Nah, silakan Anda yang menyimak video tutorial online ini dapat diimplikasikan atau dapat dipraktikkan secara sendiri. Di sini ada beberapa contoh yang mungkin Anda dapat lakukan, yaitu ada statistika dasar mengenai 2 dikali 8 tambah 9, kemudian 9 dikurang 2 dibagi 3, kemudian 9 tambah 0 dikurang 8. Lalu, masing-masing taks ini silakan Anda jalankan di konsol RStudio. Ini hanya sebagai latihan dasar Anda saja. Kemudian selanjutnya, R ini merupakan
bahasa pemrograman case sensitif ya, yang artinya perbedaan huruf kapital dan huruf kecil itu sangat pengaruh, gitu ya. Jadi rekan-rekan perlu diperhatikan dalam penulisannya di dalam konsol R-nya. Jangan sampai Anda mengetikkan huruf kapital, tapi yang dipanggil di konsolnya itu adalah huruf non kapital. Jadi ada contoh di mana ini mungkin ada dua perbandingan ya, di mana ketika kita menuliskan nama objeknya itu yang benar atau menuliskan nama objek yang salah. Misalkan kita memiliki objek A, di mana objek A ini memiliki nilai, yaitu ada 3, gitu ya. Nah, maka itu dituliskan, dijalankan pada konsol R dengan penulisannya seperti ini, gitu ya. Ini A ini merupakan objeknya, kemudian ada tanda panah ke arah kiri, ini merupakan operator assignment, operator yang menunjukkan nilai dari suatu objeknya itu. Kemudian di sini ada 3 yang merupakan nilai dari si objek A. Ketika kita panggil A di dalam konsol R, maka hasilnya berupa 3, gitu ya. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya bagaimana kita menuliskan di dalam konsolnya itu huruf objek A besar, gitu ya. Kita tahu A kecil ini sudah memiliki nilai objeknya itu adalah 3. Bagaimana dengan objek A besar, gitu ya. Nah, di objek A besar ini nantinya si R ini akan menunjukkan hasil berupa error object not found, gitu ya. Jadi A besar ini tidak didefinisikan atau tidak ditemukan di dalam apa namanya sistem yang sudah dijalankan sebelumnya, seperti itu ya. Sistem R nih di dalam sebelumnya ya. Jadi di R itu ketika teman-teman menjalankan sebelumnya akan ada sebuah log aktivitas di dalam R itu. Jadi R itu telah mencatat objek A itu bahwasanya nilai 3. Perlu diulangi lagi. Jadi objek A kecil itu nilainya adalah 3. Jadi ketika kita memanggil A besar, maka si R ini akan menghasilkan error berupa not found. Seperti itu ya, artinya objek A kapital ini tidak ditemukan. Gitu. Nah, selanjutnya eh materi selanjutnya mengenai operator assignment ya. Jadi operator assignment ini itu eh, mungkin hampir sama ya dengan operator-operator assignment yang lainnya pada bahasa pemrograman gitu ya. Jadi kalau bahasa pemrograman lainnya itu apro- ap- apo- operator assignment itu ditunjukkan dengan tanda sama dengan gitu ya. Gitu. Nah, di aplikasi R itu sendiri sering digunakan oleh pengguna R dengan operator segmennya itu tanda panah kiri gitu ya. Seperti itu. Di sini ada objeknya, kemudian ada tanda panah kirinya, kemudian ada nilai dari objeknya gitu ya. Misalkan saya memiliki objek X di mana nilai objek X ini yaitu adalah 5 gitu ya. Maka di R console-nya itu akan dituliskan seperti ini. X tanda panah, kemudian tanda panah ke kiri ya. X tanda panah ke kiri ini 5 gitu. Kemudian ketika kita panggil nilai X-nya itu sendiri atau objek X-nya itu sendiri, maka si R itu nanti akan eh, apa namanya memunculkan hasilnya yaitu adalah 5 gitu ya. Jadi apa namanya si operator segmen ini hanya dapat menyimpan nilai dari si objeknya itu, nilai dari variabel atau karakter atau apa gitu ya, tergantung case dari rekan-rekan yang Anda tuliskan seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa eh, operator assignment gitu ya, yang didefinisikan menurut core R Steam tersebut gitu ya. Jadi di sini ada tanda panah ke kiri gitu ya. Ini cakupannya adalah lokal atau global. Ini nilai dari sebelah kiri, sorry, nilai dari sebelah kanan dimasukin objek ke kiri. Kemudian ada tanda panah ke kanan.
nilai dari sebelah kiri dimasukkan ke dalam objek sebelah kanan gitu ya. Jadi operator segmen ini yang paling sering digunakan ya rekan-rekan semua dalam penggunaan R. Ataupun ada operator segmen yang lainnya nih gitu ya. Ada yang panahnya double ya. Sebenarnya fungsinya juga sama. Kemudian panah sebelah kanan juga sama fungsinya, dia apa, nilainya sebelah kiri kemudian dimasukkan ke dalam objeknya itu di sebelah kanan gitu ya. Seperti itu. Jadi setiap eh, apa namanya, pemrogramer itu punya ciri khasnya masing-masing gitu ya. Jadi lebih baik dapat menyesuaikan aturan default yang telah ditentukan oleh apa, aplikasi R ini. Seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa teknik dasar pemrogramannya gitu ya terkait operator segmen. Kita tadi sudah mengetahui bahwasanya untuk menyimpan nilai objek itu dapat menggunakan operator assignment tanda sebelah kiri gitu ya. Lalu apakah kita bisa menggunakan operator tanda sama dengan ini gitu ya? Nah, ini menurut komunitas R, jawabannya adalah bisa menggunakan operator sama dengan ini gitu ya. Jadi bisa dituliskan seperti ini. X sama dengan 5 gitu ya. Nah, jadi di sini perlu kita mention bahwasanya jika tanda segmen panah kiri itu sebenarnya membantu pemrogramer kemudian membedakan operator segmen lainnya gitu ya. Jadi agar programmer terbiasa menggunakan aplikasi pemrograman R. Makanya diperlukan operator segmen sebelah kiri ya, gitu ya, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada terkait mengenai fungsi dasar pemrograman, yaitu fungsi print, gitu ya. Pada slide sebelumnya, kita sudah menyimpan nilai objek X itu nilainya adalah 5, gitu ya. Kemudian, bagaimana kita ingin panggil nilai objek X itu, gitu ya. Hanya ada dua cara mungkin ya di sini saya ajarkan. Cara pertama, kita hanya memanggil langsung memanggil langsung objeknya, gitu ya. Jadi kita inputkan di konsolnya berupa X, kemudian kita jalankan, maka hasilnya adalah angka 5 gitu ya. Kemudian kita bisa menggunakan fungsi print dalam kurung kita mention nama objeknya apa, nama deklarasinya apa, nama karakternya apa, seperti itu. Nah, contohnya di sini adalah print X. Jadi print X ini fungsi print, fungsi untuk memanggil atau mencetak nilai dari si objek si X ini. Nah, nanti keluarannya yaitu berupa angka 5 seperti itu ya, teman-teman. Jadi, apa itu fungsi print? Fungsi print ini berfungsi untuk memanggil nilai objek yang sudah dideklarasi atau yang telah disimpan, gitu ya. Selain fungsi ini juga akan mencetak nilai-nilai vektor semacam nilai array yang tersimpan di dalam data. Dan jadi untuk nilai-nilai vektor sedikit akan kita singgung pada slide nanti ya, teman-teman semua. Kemudian di sini ada beberapa contoh gitu ya terkait operator segmen dan fungsi print. Jadi kita tahu X itu kan nilai 5 gitu ya. Kita bisa menuliskan seperti ini. Baik itu operator segmennya menuju ke kiri, kemudian atau operator segmennya itu menuju ke kanan. Kalau menuju ke kiri, objeknya itu harus ada di kiri dulu, nilai objeknya itu ada di sebelah kanan. Dan sebaliknya untuk operator segmen yang panahnya itu ke kanan. Kemudian kita panggil nih nilai objeknya atau objeknya itu nilainya berapa sih? Ketika kita jalankan X ini, maka hasilnya adalah 5, gitu ya. Itu contoh yang pertama. Contoh selanjutnya, di sini saya punya apa namanya objek Y gitu ya. Objek Y ini akan menyimpan nilai dari statistik sederhana yaitu 2 tambah 4 gitu ya. Kita tahu 2 tambah 4 itu ada hasilnya adalah 6. Maka nanti secara logika kita, Y ini akan menyimpan nilai itu adalah 6. Tapi di sini ada dua cara. Baik itu assignment operator yang menuju ke panah ke kiri
atau assignment yang menunjukkan panah ke kanan gitu ya. Seperti itu. Ketika Y ini dijalankan, maka hasilnya adalah 6 gitu ya. Maka si R ini mampu dapat menghitung apa namanya penjumlahan statistika dasar. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, nah di sini ada juga nih terkait bagaimana apa namanya fungsi X gitu ya. Jadi X itu kita sudah tahu itu nilainya adalah 5 gitu ya. Nilainya adalah 5. Nah, kemudian kita tuliskan atau kita mensisipkan nilai baru di dalam objek X-nya itu gitu ya. Dengan penjumlahan 8 tambah 2. Kita tahu 8 tambah 2 itu adalah 10. Maka nanti hasil 10 ini akan disimpan ke dalam nilai X gitu ya. Kemudian nilai 5-nya kemana? Nilai 5-nya ini karena sudah di-mention di sini disebutkan menjadi nilai yang baru, maka nilai 5-nya ini hilang digantikan dengan nilai 10 gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini sebelum kita jauh ke dalam secara teknis terkait aplikasi pemrograman R itu sendiri, di sini ada beberapa aturan mainnya gitu ya. Jadi perlu diketahui ya rekan-rekan semua. Jadi nanti akan teman-teman akan bersinggung nih terkait vektor itu apa, matriks itu apa, kemudian data frame kalau apabila sudah masuk ke pengolahan data, dan processing data, sudah menyinggung data frame nih dan metode lainnya gitu ya. Nah, ini sebenarnya hampir sama dengan aturan bahasa pemrograman lainnya gitu ya. Di sini bahwasannya ada beberapa mention atau saran terkait penamaan objek di R itu sendiri atau karakter atau variabel gitu ya. Nah, kalau bisa di sini menggunakan kombinasi alfabet, baik itu A sampai Z kecil atau kapital A sampai Z kapital kayak gitu ya. Kemudian angka 019 titik atau underscore gitu ya. Nah, kemudian diawali dengan alfabet, titik atau underscore. Tidak boleh dengan angka gitu ya. Misalnya eh, aku laku gitu ya. Misalnya aku underscore laku gitu ya. Misalnya ataupun digabung aku laku gitu. Atau A-nya besar dan seterusnya kecil juga boleh gitu ya. Jadi yang tidak dibolehi diawali dengan angka. Kemudian tidak mengandung spasi, tab atau karakter khusus lainnya gitu ya. Jadi hanya mengandung kombinasi alfabet, angka, titik atau underscore ya. Jadi kayak spasi, tab atau karakter lainnya itu di penamaan objek array itu sendiri ya tidak diperbolehkan gitu. Contoh misalnya saya ingin menamakan objeknya itu aku makan gitu ya. Aku spasi makan gitu ya. Nah, kalau aku dikasih tanda spasi makan, nah itu tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan itu adalah aku underscore makan gitu ya. Jadi ada garis penghubung sorry, ada garis penghubung bawah antara kata aku kemudian kata makan itu sendiri. Kemudian, tidak boleh juga nih menggunakan penamaan atau nilai yang menjadi ketetapan yang telah digunakan oleh R. Misalnya ada C, Q, true, false gitu ya. Karena ini memang apa namanya merupakan fungsi-fungsi yang sudah tersistem di dalam R itu sendiri seperti itu. Nah, lalu di sini ada nih mungkin apa namanya sebagai materi slide yang penghujung ya. Itu adalah vektor. Vektor merupakan objek data paling sederhana yang ada di dalam R. Secara umum, jenis vektor ini terbagi menjadi dua ya, numerik dan karakter. Ada banyak sekali nih cara untuk membuat vektor di R, gitu kan? Nah, misalnya saya memiliki objek X, kemudian X ini dia memiliki nilai array gitu ya. Karena vektor itu dia merupakan penyimpanan nilai-nilai dari suatu objek. Jadi nilai X itu berupa 2, 1, 5, 3, 1. Kemudian cara menyimpannya gimana? Cara menyimpannya itu dengan menggunakan fungsi vektor yang dituliskan yaitu adalah C, kemudian ada kurung buka, kemudian kurung tutup. Nah, nilainya itu di tengah-tengahnya gitu ya, berupa gambar di bawah ini gitu ya.
Nah, jadi nilai X ini yaitu nilainya itu ada 2, 1, 5, 3, 1. Kemudian dibungkus dengan tanda vektor ya, huruf C. Seperti itu. Kemudian kita panggil X-nya. Ke- Ketika kita panggil X-nya, maka ya nilainya adalah 2, 1, 5, 3, 1 tersebut ya, rekan-rekan semua ya. Nah, kemudian selanjutnya, bagaimana cara kita mengambil elemen kedua, artinya nilai vektor pada elemen kedua gitu ya. Cara gimana gitu ya. Tadi kita sudah tahu cara menyimpan nilai objek X menggunakan vektor. Ini cara mengambilnya nih, gitu ya, kan ya. Nah, kita mentionnya di sini untuk mengambil elemen kedua, gitu ya. Elemen kedua dari vektor si C-nya ini, sorry, sorry. Vektor X ya di sini mungkin saya menuliskan secara typo. Nah, kita perlu mengetahui kalau angka 2 ini merupakan elemen ke satu, angka satu setelahnya elemen kedua, angka 5 itu elemen 3, angka 3 elemen keempat, setelah angka 3 angka satu merupakan elemen ke berapa nih? Kelima ya, teman-teman ya, seperti itu. Nah, jadi ketika kita manggil X-nya ini 2 gitu ya dengan kurung apa namanya persegi ya, kurung kurawal persegi ini 2 ya, maka hasilnya adalah 1 gitu ya. Kalau misalnya kita X-nya dalam kurung perseginya itu 1, maka hasilnya 2. Kalau X di dalamnya 3, maka hasilnya adalah 5 dan seterusnya gitu ya. Ya, semoga penjelasan materi ini dapat teman-teman simak dengan baik gitu ya, seperti itu. Oke, ini sumber referensi yang saya ajarkan pada hari ini itu merujuk kepada modul buku materi pokok analisis dan visualis data Universitas Terbuka, kemudian terkait basic R itu sendiri menggunakan Bookdown OERG, kemudian R Core Team, kemudian CSV 2020 Bookdown Authoring Books and Technical Document with R Marking, kayak gitu ya, ya rekan-rekan ya. Oke, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih rekan-rekan semua yang telah menyimak materi saya pada tutorial online ini. Silakan jika ada yang ingin diskusikan dapat mengisi ke form diskusi atau dapat menghubungi ke email saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.